فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء: pemberi petunjuk atas yang diberi petunjuk. Maksudnya di sini tafsir tauhid ya wawanya huruf aqaf. Wa syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya ada korelasinya, ada hubungannya antara tauhid dengan syahadat. Atau syahadah adalah termasuk di antara tauhid. Fa in qila, jika dikatakan qad taqaddama fi awwal al-kitab min al-ayati ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid ka qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, telah dijelaskan sebelumnya dalam fi awalil kitab, di permulaan kitab ini
Ya, termasuk di antara ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah wa ma tadammanathu minat tauhid, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa tauhid. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini sudah kita bahas ya di bab sebelumnya, di mana penulis menuliskan yang menyebutkan ayat ini tentang tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wasabiquha walahiquha walahiquha wa kadzalika ma dzakarahu fil abwab ba'daha fama fa'idata min hadhihi at-tarjamah. Ya. Dan juga di bab setelahnya. Ya, di sini penulis menuliskan tentang ta'rif, ya, atau yang berkaitan dengan tauhid di bab-bab sebelumnya. Tapi di bab ini kenapa penulis menyebutkan tafsir tauhid, penjelasan tauhid, padahal sebelumnya juga sudah menjelaskan ya fadlul tauhid dan yang lainnya sudah dijelaskan. Ya, tapi kenapa penulis masih menyebutkan di bab yang kelima ini tafsir tauhid, penjelasan ya tauhid? Tidak dikatakan alasannya, alasan kenapa penulis masih ya menyebutkan penjelasan tentang tauhid. Hadhil ayatul al-madhkurat fi hadzal bab fiha mazidun, ya, mazidu bayanin bi khususiha li ma'na kalimatul ikhlas wa ma dallat alaihi. Ya, ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya atau ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini fiha mazid, ya, terdapat tambahan. Ya, adapun ayat-ayat sebelumnya disebutkan berkaitan dengan tauhid. Kalau dalam bab ini ada tambahan-tambahannya. Ya. Limakna kalimatul ikhlas, makna kata ikhlas, wa madalat alaihi, dan apa yang ditujukan atasnya, min tauhidil ibadah, ya, berupa tauhid ibadah, wa fiha al-hujjatu ala man ta'allaqa min al-anbiya'i was-shalihin yad'uuhum wa yas'aluhum lianna dhalika huwa sababu nuzuli ba'di hadhihi al-ayat. Ya, di dalamnya juga terdapat hujjah ala man ta'allaqa min al-anbiya'i was-shalihin yad'uuhum wa yas'aluhum. Ya, di dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini juga ya terdapat hujjah ya untuk orang-orang yang ketergantungan terhadap para nabi dan orang-orang soleh, ya, di mana mereka berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh dan meminta-minta kepadanya. Lianna dzalika huwa sababu nuzuli ba'di hadhil ayat. Yang demikian itu ya termasuk di antara sebab turunnya sebagian ayat-ayat ini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, di mana mereka berdoa kepada para nabi, meminta kepada para nabi dan orang-orang soleh. Jadi di antara salah satu sebab turunnya ayat-ayat yang disebutkan oleh mu'allif dalam bab ini. Kal ayatil ula, seperti ayat yang pertama,
za'amtum min dunih. Ya. Ayat yang pertama, katakanlah, ya, berdoalah kalian alladzina za'amtum min dunih, yang kalian mengira atau menyangka min duni ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aktsarul mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masih wa ummi. Ya'budul masih wa ummuhu wa Uzaira wal malaikah. Wa qad nahaa Allahu 'an dzalika ashadda an-nahyi. Ya, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan bahwa yang nazalat ayat ini turun fi man ya'budul masih wa ummah, kepada orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya Maryam. Wa Uzair wal malaikah, dan Uzair. Ya, Uzair dan Nabi Uzair dan malaikat. Wa qad nahaa Allahu 'an dzalika ashadda an-nahyi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dengan larangan yang keras. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ud'u alladzina za'amtum min duni. Ya, katakanlah, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian mengira ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada mereka, apakah mereka bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Ya, jadi ini tantangan. Ya. Ayat ini berbunyi tantangan kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian beribadah, silahkan kalian berdoa kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan? Ya. Fama fil ayah min at-tahdid wal wa'id 'ala dzalik. Ya, dalam ayat tersebut terdapat ancaman atau tantangan. Ya, dan ancaman. Artinya tidak akan bisa mereka selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik itu nabi, baik itu orang-orang soleh, baik itu malaikat, ya, tidak akan bisa mengabulkan atau memenuhi permintaan mereka. Wa hadza yadullu ala anna du'a'ahum min dunillahi syirkun billah yunafi at-tauhid. Ya, dan ini menunjukkan bahwa doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yunafi at-tauhid, menafikan tauhid. Ya. Wa yunafi syahadati alla wa yunafi syahadata alla ilaha illallah, dan juga menafikan syahadah alla ilaha illallah. Ya, artinya ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada yang lainnya, maka dia telah menafikan tauhid. Dia juga telah menafikan syahadah alla ilaha illallah. Ya, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tauhid alla yud'a illallah wahdahu. Karena tauhid tidak bisa dijadikan tujuan berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi tauhid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan berdoa termasuk di antara ibadah. Maka berdoa tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatul ikhlasi nafat hadza syirik. Dan kata ikhlas menafikan kesyirikan tersebut. Ya, karena ikhlas yang dimaksudkan adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan tidak mampu, ya,
menjauhkan mara bahaya untuk yang berdoa. Jadi yang dijadikan tujuan berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi, baik itu orang-orang soleh, baik itu malaikat, mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk orang yang berdoa, orang yang meminta kepada mereka. Dan juga kasfa dhararin, tidak mampu menjauhkan mara bahaya darinya. Ya. Wala tahwilihi min makanin ila makanin, dan tidak bisa juga memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, contoh misalkan ya, musibah yang terjadi, ya musibah yang terjadi dimanapun, entah itu seperti sekarang di Cianjur ataupun di manapun, ya. Ketika penduduknya misalkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpa musibah apapun bentuknya, ya mereka minta kepada pohon misalkan, ya, atau mereka minta kepada setan, minta kepada penunggu ini penunggu itu, ya agar tidak menurunkan musibah, ya. Maka tidak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menurunkan musibah di daerah tersebut, ya, maka tadi yang dijadikan tujuan berdoa tadi selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghalangi musibah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, tidak mampu menghalangi musibah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Atau tidak bisa memindahkannya. Seharusnya yang terjadi gempa di sini misalkan dia memindahkan di tempat yang lain, tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak di tempat tersebut terjadi musibah, ya sudah, tidak bisa menghindar dengan cara apapun, ya. Wala min sifatin ila sifatin, dan tidak bisa juga merubah satu sifat ke sifat yang lainnya, ya. Satu sifat ke sifat yang lainnya tidak bisa. Ya, orang yang tadinya misalkan bandel jadi nurut, tidak bisa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada misalkan penunggu gunung ini, ya, agar anak yang tadinya bandel jadi nurut. Tolong jadikan anak saya jadi anak yang nurut misalnya, ya. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan, meskipun yang diseru, yang dijadikan tujuan berdoa itu nabi atau malaikat, gak bisa. Ya Rasulullah, saya minta ini, ya Rasulullah sembuhkanlah penyakit saya, ya Rasulullah saya ini, ya tidak bisa. Atau malaikat misalkan, ya Jibril, ya. Wa hadha yuqarriru butlana da'wati kulli mad'uin min dunillah kainan man kana. Ya, ini menunjukkan atau menetapkan kebatilan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kainan man kana, siapapun dia. Ya, siapapun dia tidak boleh kita jadikan tujuan berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kainan man kana maksudnya apapun kedudukannya, siapapun dia, entah malaikatkah atau nabikah. Lianna da'watahu, ya,
takhunu da'ihi ahwaj makana ilaiha. Ya, anna da'watahu takhunu da'ihi ahwaj makana ilaiha. Karena apa? Karena mereka, ya, baik para rasul dan yang lainnya, butuh terhadap doa kita. Ya, lebih butuh didoakan oleh kita. Li'annahu asyraka ma'allahi la yanfa'uhu wa la yadhur. Wa hadhihi al-ayat tuqarriru tauhid wa ma'na la ilaha illallah. Ya, dan dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat. Ya, contoh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya kepada orang-orang soleh atau kepada para nabi, para rasul atau kepada malaikat, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya, yang bisa memberikan manfaat atau mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa hadhihi al-ayat tuqarriru tauhid. Ya, maka ayat ini telah menetapkan tauhid wa ma'na la ilaha illallah, dan makna dari la ilaha illallah. Ya, apa ayatnya tadi? Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Wa qawluhu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka orang-orang yang berdoa yabtaghuuna ila rabbihim al-wasilah, yang mencari, ya, kepada Rabbnya al-wasilah, wasilah. Ya, yubayyinu anna hadha, ya, sabil al-anbiya wal mursalin wa man tabi'ahu minal mu'minin. Ya, qala Qatadah taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdihi wa qara'a Ibnu Zaid ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, Qatadah mengatakan taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, wal amal, dan amal saleh, bima yurdi, dengan amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, bisa dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketaatan dan amal soleh. Ya, dengan ketaatan dan amal soleh. Ya, kita bertawassul dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dulu, ya, apa namanya, ada 3 pemuda yang terkurung dalam gua. Ya, hujan deras berteduh, kemudian apa namanya, tiba-tiba ada batu besar melinding dan menutupi pintu gua tersebut, dan mereka berusaha keluar mendorong sekuat tenaga, ternyata tidak bisa. Ya, akhirnya mereka satu persatu menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ya, bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Satu, berbakti kepada kedua orang tuanya. Satu, apa namanya, takut kepada Allah. Ya, yang tadinya mau berzina tidak jadi berzina. Ya, yang ketiga, dia menjaga harta milik karyawannya. Ya, dia jaga. Ya, kemudian digunakan untuk usaha dan dikembalikan kepada
yang berhak tersebut. Ya, mereka menyebutkan amal-amal soleh tersebut. Yang satu, ya Allah, kalau seandainya itu adalah amal soleh yang saya lakukan, maka bukalah pintu geserlah batu besar tersebut, tergeser. Yang kedua, menyebutkan amal soleh dan tawasul dengan amal soleh tersebut, kemudian terbuka. Ya, dan akhirnya yang ketiga menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan juga terbuka dan mereka pun bisa keluar. Ya, jadi dengan ketaatan. Wa qala Ibnu Zaid ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab. Qala al-Imad Ibnu Katsir wa hadha la khilafa fi bain al-mufassirin wa dzakaru an iddati min a'immatil tafsir. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kebanyakan mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan itu. Ya, artinya yabtaghu ilaihi alwasilata, yabtaghuna ila rabbihim alwasilata. Maksudnya di sini dijadikan wasilah adalah taatan dan amal soleh, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi hadhihi al-ayah dzakara al-maqamat ats-tsalath. Ya, dalam ayat ini disebutkan 3 tingkatan atau 3 kedudukan. Yang pertama al-hubb, ya, kecintaan, wa huwa ibtigha'u at-taqarrub ilaihi wa tawassulu ilaihi bil a'mal as-salihah wa raja'u al-khawf, wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid wa haqiqatu dinil Islam kama fil musnad an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu qala lin nabi wallahi ya Rasulullah ma ataituka illa ba'da ma khalaqtu 'adada asabi'i hadhihi. Ya, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam ayat ini ada 3 kedudukan. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah hub, cinta, yaitu cinta ibtigha'ut taqarrub ila Allah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta terhadap tadi taqarrub ila Allah. Wa tawassul ilaihi bil a'mal shalihah, dan bertawassul dengan amal saleh. Ya, bertawassul dengan amal saleh. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ya bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan, ya, dengan bertawassul terlebih dahulu, menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya Allah, saya pernah melakukan ini dan itu. Kalau memang itu dianggap amal soleh, maka ya berikanlah hamba demikian dan demikian. Ya, atau bertawassul dengan asma Allah al-husna wa sifatullah al-ula, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah berikanlah saya rezeki. Ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Aziz, ya Jabbar, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian atau waraja wal khauf, dan juga ada harapan dan juga takut. Maka 3 ini adalah termasuk di antara rukun ibadah. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus didasari dengan rasa cinta, rasa harap, dan juga rasa takut. Ketiganya harus ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, maka kita ya tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Allah, jadi kita ibadah. Dan juga roja
ya, berharap. Artinya ketika kita beribadah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ya, memberikan rahmat kepada kita, kemudian khauf, takut. Ketika kita beribadah, maka kita takut, karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketiganya harus ada ketika kita beribadah. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid wa haqiqatu dinil Islam, dan yang demikian itu adalah hakikat tauhid dan hakikat agama Islam. Kama fil musnad, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Kemudian ayat yang kedua dalam bab ini, mu'allif menyebutkan, ya, menukilkan ayat surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 28. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata di abihi, kepada ayahnya, wa qaumi, dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, tentunya ini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hujjah kepada mereka, ya, kepada ayahnya, mendakwahi mereka, menyampaikan tauhid, mendakwahi tauhid agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayah dan kaumnya tetap menyimpang, tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu ini baru, ya, ini baru mimma ta'budun, saya berlepas dari apa yang kalian sembah. Ya, jadi beliau terlebih dahulu mendakwahi mereka, namun ketika tidak ada perubahan, ya, tidak ada sambutan dari mereka, maka beliau pun berlepas diri. Artinya tidak ikut campur. Ya, silahkan kalian lakukan apa yang kalian inginkan, saya tidak ikut campur. Ya, artinya ketika kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kau sudah mendakwahkan tauhid kepada mereka agar mereka beribadah kepadaku semata? Ya, beliau akan mengatakan sudah. Adapun mereka tetap seperti itu, saya berlepas diri. Illa alladziina fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fatara bimana khalaqa. Ya. Artinya saya berlepas diri dari Tuhan yang kalian sembah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayahdin, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, jadi beliau berlepas diri dari Tuhan yang disembah oleh ayah dan kaumnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayah dan kaumnya pun menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah yang lainnya, maka yang beliau lepas diri, yang berlepas diri dari Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kepada Allah beliau tetap beribadah. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Ya, dan menjadikan itu kata yang tetap abadi. Ya, tetap abadi. Ai la ilaha illallah. Maksudnya kalimat di sini adalah la ilaha illallah. Ya, tetap tegak, tetap berdiri sampai akhir hayat. Ya.
Fatadabbar, maka tadabburilah. Kaifa 'abbara al-Khalil alaihi salam an hadhihi al-kalimah al-'azimah bima'naha alladhi dalat 'alaihi wa wudi'at lahu min al-bara'ah min kulli ma ya'budu min dunillahi min kulli ma yu'badu min dunillahi min al-ma'budat al-mawjudah fil kharij. Ya. Ya, perhatikan di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkan kalimat tersebut. Ya. Mengungkapkan kalimat tersebut yaitu perkataan innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ya. Al-Khalil mengungkapkan an hadil kalimah al-'azimah, kalimat yang agung ini bimaknaha, dengan maknanya yang besar, alladzi dalat 'alaihi, yang ditujukan atasnya, wa wudi'at lahu min al-bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah. Ya, yaitu apa? Berlepas dirinya beliau alaihi salam terhadap apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala minal ma'budat al-mawjudah fil kharij. Ya, dari sesembahan-sesembahan yang ada, yang diibadahi, yang kelihatan seperti al-kawakib, bintang, ya, wal hayakil. Ya, hayakil adalah tempat dari bintang-bintang tersebut. Wal asnam, ya, berhala. Allati sawwarha qaum Nuh ala surati salihin, atau ala suwari salihin, yang digambarkan oleh kaum Nuh, yaitu orang-orang soleh. Wadda wa suwa wa yaghut wa nashr, ya, wa ghairuha min al-awthan wal andad allati kanat ya'buduha al-musyrikuna bi a'yaniha. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tadi berlepas diri dari sesembahan apapun yang disembah oleh orang-orang musyrik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yastathni min jami'il ma'budat illa alladhi fatarahu. Ya, beliau tidak mengecualikan sesembahan-sesembahan, intinya beliau semua sesembahan-sesembahan yang ada, ya, beliau tidak kecualikan, ya, beliau berlepas diri dari mereka illa alladhi fatarahu, kecuali yang menciptakan. Ya, kecuali yang menciptakan. Beliau wa huwa Allah wahdahu la syarikalah, ya, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Fa hadha huwa alladhi dalat 'alaihi kalimatul ikhlas mutabiqatun. Ya, maka itu yang mengandung kata ikhlas yang sesuai, ya, mutabiqah, sesuai kama qala ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ya, seperti yang sesuai dengan ayat ini, dia yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala huwal haqq, adalah hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, sedangkan apa yang mereka jadikan tujuan berdoa selain Allah Subhanahu wa taala huwa al-batil. Ya, al-batil artinya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Fa kullu ibadatin yuqsadu biha ghairullah min du'ain wa ghairi fa hiya batilah. Dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa doa maupun yang lainnya, adalah batil. Ya, karena doa hendaknya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibandingkan kepada selainnya maka batil. Ya, batal atau rusak. Ya, rusak, tidak ada nilainya. Ya, bahkan berdosa. Wa hiya syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Qala ta'ala thumma qila lahum aynama kuntum
lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahu al-kafirin. Ya, kadzalika yudhillu Allahu al-kafirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ainama kuntum tusyrikun, ya, di manakah kalian berbuat kesyirikan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala? Qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahu al-kafirin. Ya, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Ya, jadi mereka tersesat, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbaban, rob-rob, ya, tandingan-tandingan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Isa ibn Maryam sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti terdapat dalam bab, ya, dalam bab yang nanti setelahnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yaitu apa? Menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dari, ya, manusia, seperti tokoh dan yang lain sebagainya. Ya, ketika seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian diikuti, maka sama saja, ya, orang-orang yang mengikuti mereka itu, ya, menjadikan orang-orang tersebut sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada misalkan seorang tokoh yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya kemudian diikuti, maka pengikutnya, ya, telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ya, jadi ini banyak di zaman sekarang, ya, karena yang ngomongnya adalah orang yang berpengaruh, ya, seorang tokoh, meskipun apa yang dianjurkan, apa yang diajak oleh dia tersebut berlawanan dengan hukum Islam, syariat Islam, Allah dan Rasul, ya, diikuti, maka ini sama saja dengan menyembah